Halo guys, selamat siang. Jumpa lagi bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah, yaitu Dapa Agro Indonesia. Ini kita mereview yaitu pola bibit, dimana ini temanya masih bibit. Nampak di depan mata yaitu kurang lebih berumur 10 hari dari bibit cabutan seperti ini. Setelah stres beberapa hari karena kondisi air menggenang saat ini seperti ini, disukai tanaman dengan model bibit cabutan. Ini istilah cepat ngelir guys, bila dibandingkan yang atas sana masih ada kekuning-kuningan karena proses stres, stagnan, dan akhirnya nanti juga hijau seperti ini. Kita berada di tengah-tengah. Namun salah satu kelemahan bibit model cabutan diantaranya ini karena tempatnya sangat becek, kita tidak bisa ke tengah, yaitu mereview kelemahannya. Salah satunya ada sisa stok seperti ini. Sisa stok bibit ini yaitu dirasa sudah sisa, akhirnya dibiarkan karena membabat juga butuh tenaga, meringkas juga butuh tenaga, akhirnya dibiarkan. Dari dibiarkan ini menambah, yaitu berakibat tumbuh kembangnya atau bisa dikatakan tanaman inang meskipun sama-sama padinya. Terlihat nampak daun-daunnya ada kekuningan, yaitu bisa dijangkiti yaitu semacam penggerek batang ataupun penggerek lainnya yang merupakan karena bibit yang tertinggal, yaitu umurnya lebih tua dibanding yang ditanam ini dan sekitarnya. Artinya tempat untuk berkembang hama penting di padi, diantaranya wereng, sundep, dan telur-telur sejenis ulat, sejenis apapun, akhirnya berada di tengah-tengah. Harusnya secara teori setelah selesai tanam tidak boleh ada bibit sisa seperti itu yang berakibat akan berkembangnya hama-hama penting di padi. Di sisi lain, di daerah lain biasanya habis dimakan tikus karena menyediakan makanan untuk tikus. Ini kita berada di tengah-tengah, tempatnya nggak bisa menjangkau untuk kita dekatkan kameranya karena becek tempatnya guys. Ini nanti kita cari yang ada sisa bibit lama, pasti kita temukan nanti beberapa hama. Ini nampak sekitar umur 1 minggu, sekitar 10 hari, 7-10 hari sudah nampak mulai hidup. Yaitu disarankan jangan ada sisa bibit seperti ini yang berakibat akan memicu pertumbuhnya hama penyakit, yang berakibat di sekelilingnya juga akan rusak. Maka dari itu bibit setelah tanam harus habis, harus selesai. Jangan seperti ini apabila tidak digunakan. Alangkah bagus dipotong atau dimakan untuk makanan ternak, intinya dimusnahkan aja biar serempak, biar sama rata dengan yang di sekelilingnya. Yaitu salah satu kelemahan bibit cabutan, tidak bisa diperkirakan jumlahnya karena lokasinya tetap berada di satu lahan, di mana satu lahan ini di beberapa tempat dibuat untuk pembibitan. Kita bergeser ke sebelah kanan, yaitu di lokasi kita, di lahan kita, nampak di kejauhan yang masih kecil ini selisih tanam, yaitu sekitar maksimal 10 hari guys. Ini kita sengaja kita istilahnya ngereni, mengakhiri, dikarenakan hama penyakit untuk bulan tanam padi bulan kedua, yaitu sulit-sulitnya padi untuk berkembang. Ini dikondisikan kita. Ini yang 2 hari ini setelah tanam, nampak ini sudah agak merekah-merekah. Ini kita biarkan dulu biar akar-akarnya menancap di tanah. Nampak di kejauhan yaitu istilahnya mekrok-merok guys. Ini tidak ada kelayuan, hama yang juga tidak ada, sudah kita kendalikan. Ini yang tanam hari ini seperti ini. Dikondisikan untuk bibit kecil seperti ini, dipastikan pas, tidak ada sisa untuk benih. Nampak digarap guys, istilah digaru semua, tidak ada bekas-bekas bila dibandingkan dengan bekas padi, bekas pembenihan yang sudah ada. Ini di kejauhan sana terlihat. Nah itu
Ini selisih 1 minggu sampai 10 hari dibanding milik kita. Ini artinya kenapa kita istilahnya ke belakang itu kita kondisikan biar situasi hama juga, terutama iklim guys, cuaca, curah hujan, panas. Ini sudah mulai stabil. Tadi pagi sudah terlihat dingin, artinya sudah hujan mulai berkurang, sinar matahari mulai penuh. Namun air masih cukup. Nampak kita selokan ini dipastikan 1 minggu kita dapat antrian untuk airnya. Kondisi tanah juga masih basah, sinar matahari terlihat cerah. Nah, salah satunya yaitu yang dibutuhkan tanaman. Intinya kita belakangan yaitu biar situasi cuaca dan kondisi lingkungan stabil. Menurut orang Jawa biasanya belakangan mungkin dapat hoki yaitu mungkin harga bagus dan hasilnya juga bagus, terutama awet di hasil panennya. Mungkin salah satu itu yang kita ogemi guys, kita wanti-wanti untuk tanam padi yang kedua. Mungkin seperti ini kondisinya. Di sekeliling kita sudah agak selisih 1 minggu. Ini nanti panennya seiring dengan berjalannya waktu, antrian panen, antrian pemetik, antrian kebun nanti insya Allah ini juga bersamaan. Selain itu, sisi positifnya yaitu kita tanam belakangan, alasannya kita kondisikan, kita lihat yaitu benih kita, benih berlabel FS, nampak seperti ini. LGW FS, maksudnya ini adalah varietasnya Logawa, labelnya putih. FS yaitu labelnya putih, dikondisikan untuk benih, artinya istilahnya duluan sekalian atau belakangan sekalian biar tidak mengganggu proses penyuburkannya dan lain-lainnya, biar kemurniannya juga terjaga. Ini ada beberapa varietas yang kita hadapkan yaitu Logawa, ada varietas Mantap, Sinarus juga kita tanam lagi, 32 kita tanam lagi, Ciherang kita tanam lagi. Nanti kita review beberapa tempat untuk mengetahui hasil positif negatifnya di padi kedua. Setiap tahun, setiap beberapa hari, beberapa tanggal di pertanian ya kayak gini guys, beda-beda, tidak bisa disamakan untuk budidaya dari yang awal sampai yang akhir. Kurang lebih gitu guys, terima kasih.